Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, kita mulai saja dari halaman 2. Waktunya nggak ada ya. Garuk-garuk sama saya. Mungkin saya singkat-singkat aja ya. Ngikutin kitab 4 nggak nyampe lah. 2 nisfu Sa'ban besok. Ini baru muqaddimah, belum ngomongin rukun, belum ngomongin syarat, udah bubar ini. Garuk-garuk sama saya. Ya tapi nggak apa-apa, udah ditentuin pengurus. Ad-dhaif kal mayit, yang ngajar ya kayak mayit, ngikut aja pengurus. Halaman 2 aja dah biar singkat. Ta'rifus shaumi ini adalah definisi puasa, pengertian puasa. As-shaumu lughatan al-imsaku wa syar'an imsakun an jami'il muftirati jami'an nahari biniyatin makhsusatin. Adapun puasa pada bahasa yaitu maknanya menahan. Wa syar'an, dan pada syara puasa itu imsakun, yaitu menahan, an jami'il muftirati, dari seluruh hal-hal yang dapat membatalkan puasa, jami'an nahari, pada sepanjang siang, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja lah, saya paparin aja biar dapat banyak. Saudara baca terjemahnya nanti ya. Bapak Ibu Saudara jamaah Majelis Nurul Yaqin Karangtengah yang mulia, malam hari ini kajian kita berbicara tentang puasa. Kalau berbicara puasa tentu berbicara tentang apa definisi puasa, baik secara etimologi maupun terminologi agama. Yang kedua, berbicara hukum-hukum puasa. Yang ketiga, berbicara dalil-dalil puasa. Yang keempat, berbicara rukun-rukun puasa atau fardu-fardu puasa. Kelima, berbicara syarat-syarat sah puasa. Keenam, berbicara syarat-syarat wajib puasa. Ketujuh, berbicara batal-batal puasa. Kedelapan, berbicara sunat-sunat puasa. Ada sunat sebelum puasa, ada sunat ketika puasa, dan ada sunat sesudah puasa. Kemudian berbicara makruh puasa. Kemudian berbicara tentang siapa yang boleh di bulan Ramadan tidak berpuasa
tapi cukup bayar fidyah saja. Siapa orang yang tidak berpuasa wajib qada plus fidyah. Siapa orang yang hanya wajib qada tanpa fidyah. Apa perbedaan antara fidyah dan kafarat? Baru berbicara puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ada berapa macam, yang sunnah ada berapa macam. Mana puasa sunnah mingguan, mana puasa sunnah bulanan, mana puasa sunnah tahunan. Ini gambaran kalau ngaji tentang puasa. Dan ngaji ini sekali lagi, yang ketiganya udah tawakuf. Yang penting punya bukunya aja, kan begitu ya. Baik, gratis. Alhamdulillah gratis. Kita doain yang nyumbang buku, moga diberi rezeki luas, barakah, usaha-usahanya barakah, urusannya dimudahkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Usul saya, kalau pengen ngaji tentang puasa 7 bulan sebelumnya, itu begitu. Iya, 7 bulan sebelumnya aja belum tentu kelar, kan 2 minggu sekali, kan 3 bulan. Saya garuk-garuk. Iya, kepotong maulid lagi. Ya, tapi harus begitu. Jadi kita kalau pengen ngaji tentang kurban, dari 1 Syawal harus ngaji. Jangan nanti udah ada baru ngaji, nanti definisi doang bubar gitu. Begitu. Baik, saya mau berupaya dari waktu yang ada, alokasi waktu yang ada sesingkat mungkin kita paparin tentang puasa ini. Saudara, saum bahasa Arab bentuk masdar taukid dari soma yasumu sauman siaman. Jadi masdarnya bisa saum, bisa siam. Seperti kitab yang kita baca ini menggunakan kalimat siam, i'lamul awam bi ahkamis siam. Ini kitab. Di dalam kitab ini diterangin apa Lailatul Qadar, cirinya apa, bagaimana cara mendapatkannya, adakah sholat Lailatul Qadar, ada semuanya di buku ini nih. Begitu. Jadi saya bingung mau nerangin dari mana, dari waktu yang ada. Itu ibarat orang mau pensiun kurang sebulan lagi, stres dia. Ini kira-kira yang nerangin nih. Tapi kudu diterangin. Saum, saudara, secara etimologi artinya imsak. Imsak, menahan. Jadi mutlaqul imsak, yakni sawa'un kanal imsaku minal akli wasyurbi wal jima am au minal kalami au min ghairihima. Jadi saum secara bahasa adalah menahan, baik menahan daripada makan, menahan daripada minum, menahan daripada bersetubuh, atau menahan dari ngomong, atau menahan dari buang angin karena di majelis malu, tahan. Itu juga saum bahasa Arab. Tandanya
Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hikayat daripada Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma, aku nadar bagi Allah akan saum. Saya ini nadar saum. Saum itu apa? Siti Maryam kata saum, kagak mau ngomong. Waktu dia gendong bayi Nabi Isa, bagaimana orang kampung bakal nanya, wong ayahnya tak ada. Kata Allah, diam aja. Fa asyarat ilaih, ente unjuk aja kalau mau nanya sama dia. Ente jangan ngomong, biar dia aja yang ngomong. Kata malaikat Jibril begitu. Maka ketika digendong Nabi Isa, siapa itu? Diam aja. Siapa itu? Nanya sama dia begitu. Karena nggak mau ngomong. Ditanya, sopo sampean? Qala inni abdullah ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyya. Saya ini hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Itu Nabi Isa tegas. Saya ini hamba Allah. Saya bakal diberikan kitab suci namanya Injil dan saya bakal menjadi nabi. Tuh bocah baru berojol bisa ngomong. Mukjizat Nabi Isa. Tapi materi kita bukan cerita itu. Bagaimana Siti Maryam mengatakan saya nadar saum. Saum itu tidak mau ngomong. Jadi saum secara bahasa maknanya bisa makna tarkul kalam, kagak mau ngomong. Itu dalam tinjauan bahasa. Namun saum dalam terminologi agama adalah imsakun an jami'il muftirati jami'an nahari biniyatin maksusatin bisyara'ita. Yang namanya saum adalah menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa yang akan diterangkan di depan terkait dengan hal-hal yang membatalkan daripada puasa. Ada ulama menyebutkan sampai 10. Di sini dituliskan juga 10 perkara yang batalin puasa. Ini kita enggak kerjain, kita tahan sepanjang siang. Siang itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di luar ini namanya lail, malam. Tentu dengan niat yang ditentukan dengan syarat-syarat tersendiri. Itu puasa. Jadi puasa itu saudara, kita semacam, kita ambil contoh, enggak makan, enggak minum, enggak bersetubuh, begitu, enggak kelek-kelekin kuping pakai cotton bud dan macam nanti di depan. Pada dari mulai terbit fajar sampai maghrib, sampai terbenam matahari, tapi ada niatnya, ada niatnya, ada syaratnya, ada aturannya. Orang mau operasi, kata dokter, puasa ya, itu enggak pakai niat. Maksudnya dia jangan makan, begitu, jangan makan, gitu. Tapi kalau mau pakai cotton bud kupingnya, boleh itu mah, yang dokter itu, karena itu mah yang penting mah jangan makan, gitu. Puasanya puasa lugawi namanya.
bukan puasa syar'i. Jadi kalau puasa dalam syara, kita kudu meninggalkan perkara yang membatalkan puasa sepanjang siang. Siang mana? Siang yang qabilun lis-saumi, siang yang bisa menerima puasa. Sebab ada siang yang kalau puasa haram. Di antaranya 5 hari: Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, yang 3. Ini haram. Kalau ini mau nih bukan saum, nggak jadi. Tapi dengan niat, terdiatur niatnya bagaimana, waktu niatnya kapan kalau puasa wajib, waktu niatnya kapan kalau puasa sunat. Kalau kelupaan niat bagaimana, ini bakal ada punya aturan dengan syarat-syaratnya. Siapa yang disuruh puasa, begitu nih puasa. Lalu apa hukum puasa? Hukum puasa macam-macam. Pertama, hukum puasa itu wajib. Wajib. Yang mana puasa yang wajib? Seperti puasa Ramadan, seperti puasa kafarat, baik kafarat zihar atau kafarat jima, siang-siang ama bini Ramadan. Siang-siang bini, ya Allah, pakai daster, enggak pakai daleman. Udah tahu yang bikin positif itu buka masker dan buka daster. Itu bisa positif kalau divaksin. Jangan dicatat. Jadi begitu saudara, puasa nadar wajib, begitu tuh puasa wajib. Ntar ada aturannya tuh. Jadi ada puasa Ramadan, nadar, kafarat, itu namanya puasa wajib. Satu. Ada puasa yang hukumnya sunat, semacam puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah atau tanggal 9 bulan 12 dari bulan Hijriah. Ada puasa Asyura, yakni tanggal 10 bulan 1. Itu puasa sunat namanya. Ada Rajab nih, sunat. Sya'ban ada. Rajab namanya Rajab, termasuk Asyurul Hurum, sunat puasa. Ada puasa yang haram. Puasa haram ini ada 2. Ada haram zati, ada haram aridi. Mana puasa yang haram? Seperti hari raya Idul Fitri puasa. Tapi bagi yang meyakini hari itu hari raya, jangan sampai yang makan siapa, yang bayar siapa. Ini nggak benar nih. Begitu. Itu nggak benar tuh aturan. Umpama nih saya sama siapa ini? Arif. Begitu. Ada di Indonesia kan ada 2 ini terkait puasa. Gitu. Kalau Arif umpama ikut Muhammadiyah, kalau saya ikut Muhammad kita. Gitu. Umpamanya. Begitu. Lah umpama nih. Ini hari apa nih ya? Sabtu.
Kata Arif begitu, minggu lebaran, besok pagi berarti kan, minggu lebaran begitu. Ada lagi yang bilang Senin lebaran. Lah karena Arif ini besok nih lebaran minggu, buat dia haram puasa, karena menurut dia ini udah ru'yah, udah hasil puasa. Jangan dia yang lebaran saya yang disuruh buka, dosa saya kalau seumpama saya Senin gitu. Maka kalau saya minggu masih Ramadan tanggal 30 begitu, kalau buka dosa begitu. Buka, justru kita kalau buka dosa, kalau dia kalau puasa dosa. Jangan dia kalau lebaran nggak boleh puasa, itu bagi dia, kita belum meyakini besok lebaran begitu. Itu jangan sampai makna yang makan siapa yang bayar, ini nggak benar. Jadi begitu, jangan dibalik-balik, ini udah lebaran nih begitu. Tuh puasa hari raya haram. Mana haram aridi? Aridi itu haram faktor X. Sebetulnya enggak haram, tapi gara-gara faktor X jadi haram. Seperti mana? Istri hari Senin puasa, kata lakinya jangan, nggak usah, kata lakinya. Tuh, puasa Senin hukumnya sunat, patuh sama suami wajib, enggak kelawan. Yang sunat ngelawan yang wajib. Kalau kata lakinya buka, jangan puasa. Cuman muncul di kita itu laki ya bini puasa geblek amat ya. Dia puasa dia kagak boleh. Jangan buruk sangka dulu. Bisa jadi dia kerjaannya security, liburnya Senin. Lah kan ketemunya dia Senin ketemunya. Kan mungkin begitu. Iya ada hajat emang liburnya Senin, begitu kayak begitu lah. Nggak kayak teman kita, kalau dia kan di rumah usahanya dagang soto kapan aja bisa ya kan. Kalau teman kita begitu itu begitu lah. Ini security kan nggak ketemu, dia bingung begitu. Kerja selalu malam lah, siang waduh begitu. Dia Senin dah. Itu tuh bini yang dilarang puasa oleh lakinya, lalu dia maksa puasanya haram. Tapi haramnya aridi, faktor X, gara-gara lakinya ngelar, asli puasanya sunnah begitu. Jadi macam-macam puasa tuh. Puasa banyak hukumnya daripada puasa nih. Ntar ada lagi yang makruh. Nah, dari mana dalil bahwa puasa itu adalah wajib? Tentu dalilnya dari Quran dan dari hadis, karena memang rujukan semua hukum ke Quran dan ke hadis, ditambah ijma' ulama. Kata Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, puasa Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wajib. Hadis ya, hadis masyhur tentang rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Ada saum Ramadan. Ini asalnya. Oleh karena ijma, puasa ini di samping Quran dan hadis dan ijma, maka siapa orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, kafir detik itu juga. Dari mana? Famungkirul ijma kafir. Yang mengingkari ijma ulama itu kafir. Nah, puasa ini saudara, apakah termasuk daripada syariat baru di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah dari zaman dahulu? Namanya minasyara'i'il qadimah. Maka bila itu yang ditanya saudara, puasa ini termasuk syariat-syariat dari dulu kala, bukan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedari dulu. Buktinya di dalam Al-Baqarah itu Allah jelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat sebelum kamu juga diwajibkan. Berarti puasa udah ada dari zaman dahulu. Cuman pertanyaannya, puasa apa yang diwajibkan kepada umat terdahulu? Ini beda-beda ulama tafsir. Karena kama namanya kaftu dalam ilmu nahwu harfu tasbih, huruf penyamaan, kemiripan. Yang sama pada mananya? Apa sama pada bulannya? Apa sama-sama pada wajibnya? Kalau kita mengikut sama-sama diwajibkan puasa meski bulannya bukan Ramadan, berarti sejak Nabi Allah Adam alaihi salam wajib puasa 3 hari Nabi Adam dalam setiap bulan. Kalau maknanya sebagaimana nih sama-sama bulannya, yakni Ramadan juga, berarti yang diwajibin Yahudi Nasrani. Tuh begitu. Lalu mana yang keistimewaan umat ini? Yaitu kebolehan makan malam hari. Sebelum tidur boleh makan. Habis buka, kalau orang dulu nggak boleh makan. Kalau udah buka, nanti buka udah nggak makan. Kalau keistimewaan umat Nabi, boleh mindo. Tahu mindo nggak? Habis taraweh makan lagi. Boleh tuh. Kemurahan ajaran Nabi. Ada yang dagang bakso, jajan bakso habis tarawih, silakan. Begitu. Termasuk boleh bersetubuh dengan bini malamnya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dibolehkan bagi kalian umat Islam bersetubuh dengan bini pada malam hari Ramadan. Malamnya tuh boleh bersetubuh sama bini malam, boleh. Kalau begitu saya mau bukanya pakai itu aja, martabak. Ya kalau mau gitu, maghrib mau beduk, neng telentang. Tukang soto. Oh tukang soto, ya Allah. Boleh. Mau begitu biar tarawehnya tenang. Enggak apa-apa. Mau malamnya boleh, tapi ingat jangan sampai kesubuhan. Ingat jam tuh. Begitu. Kalau begitu saya sahurnya pakai itu aja. Silakan aja. Kalau dia mau begitu dah. Begitu. Intinya malam hari tidur sama bini itu Ramadan boleh. Kami pernah
berkunjung ke Malang, daerah Malang, baik di Batu, kota Batu maupun kota Malang dan Kabupaten Malang. Kami bicara dengan KUA kala itu karena kaget ada di antara teman majelis kita ini nikah di Malang Ramadan. Kata kita di KUA, kok Ramadan nikah ya? Wah, kalau di Malang nih, kalau Ramadan paling banyak Ramadan tuh menikah. Sebab lagi puasa, demen baca Quran, demen zikir, bersetubuh biar anaknya soleh. Jadi lagi ibadah, nikahnya cakep. Kata kita, cuman ini harus dipakai portal anti corona ini. Sebab kalau kebablasan bahaya ini. Itu biasanya diterangin. Tapi kalau di daerah kami ini, kata dia, Ramadan banyak menikah. Tapi nggak tahu di Gunung Kidul bagaimana? Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Gitu. Ini kisah nyata, begitu. Kalau di Karangtengah nggak Ramadan? Nggak ada ya? Hah? Habis Lebaran. Kalau Syawal emang sunat yang bagus itu kalau Syawal adalah hari raya Idul Fitrinya. Itu bagus. Hari raya Idul Fitri bagus. Muanya bagus. Mau beliin baju udah dibeli nama babanya. Bener nggak? Udah dibeliin belum? Lah udah kan ya. Makanan banyak kan nggak perlu apa-apa. Kan adanya ketupat di rumah juga ada. Orang kondangan doang, enak nggak? Iya, daging banyak ya. Begitu. Mau dicoba tuh saudarawan. Tuh kayak begitu. Syawal. Puasa. Nah, kebolehan bersetubuh di malam hari, boleh kita makan sebelum tidur. Ini keistimewaan daripada ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun puasanya dari syariat terdahulu sudah diajarin, kama kutiba alal ladina min qablikum. Ini puasa. Mulai kapan disyariatkan ajaran puasa ini? Pada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah itulah mulai ada puasa Ramadan. Di tahun kedua ini banyak ajaran. Ada ajaran zakat tahun kedua Hijriah. Ada ajaran sholat jenazah di tahun kedua Hijriah. Termasuk kita ini nih, ajaran puasa Ramadan. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ini turun pada tahun kedua Hijriah. Jadi, Nabi di Madinah 10 tahun. Setahun nggak puasa Ramadan. Uang belum ada kewajiban. Tahun kedua baru puas. Maka Nabi ngalamin Ramadan berapa kali? 9 kali. Tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan di tahun ke-10 wafat dia. 9 kali Ramadan. Dari 9 kali Ramadan, yang Nabi ngalamin Ramadannya 30 hari, umur bulan Ramadannya cuman sekali. Selebihnya 29 hari puasanya. Jadi enggak heran kalau kita puasa 29 hari, enggak apa. Begitu. Karena memang udah jatuh tanggalnya begitu. Karena dalam bulan Islam tuh kalau enggak 30, 29. Itu aja. 28 nggak ada. Itu ngarang tuh kalau 28. Saya mau buka buru-buru aja 28 hari. Nggak ketemu. Karena paling cepatnya adalah
29 hari. Itu umur Ramadan. Puasa karena bagian daripada rukun Islam yang 5, yaitu saum Ramadan, maka saudara, ulama ijma sehingga siapa orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka kafir detik itu juga, kudu syahadat lagi. Akan tetapi kalau dia tidak mengingkari, artinya yakin kalau puasa itu wajib, cuman males puasa, malam ikut sahur sama bini, jam 9 sahur juga di tenda biru yang kakinya kelihatan tuh, begitu. Ada nggak begitu? Hah? Ada. Ya Allah, kayak pernah kayaknya, curiga saya. Itu begitu. Itu bagaimana tuh? Namanya mukmin fasik. Kalau dia meyakini puasa itu wajib tapi malas puasa, masih muslim tapi berdosa. Berdosa. Begitu, berdosa. Begitu. Berdosa. Sebelum ada puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura, bahkan nyuruh puasa tanggal 10 Muharram. Orang kita sebut bulan Syuro. Puasa tuh dulu. Waktu di Madinah orang-orang Yahudi pada puasa. Kata Nabi puasa, suruh puasa Asyura. Jangan nggak puasa. 10 Muharram. Orang kampung menyebutnya lebaran anak yatim. Orang kampung. 10 Muharram puasa. Kalau orang Jawa suka mandiin keris, begitu. Ampu gandring, begitu, gitu. Iya, begitu. Tapi kalau orang-orang kita bukan di 10 Muharram doang, begitu. Hampir tiap hari ada yang mandiin piring, mandiin gelas, mandiin sendok, mandiin pisau, begitu. Enggak apa-apa. Iya, timbang dicuci ya. Ya, nah nyuci begitu. Kan macam-macam, begitu. Dan dulu Nabi puasa 3 hari sebelum kewajiban puasa Ramadan tuh 3 hari dalam setiap bulan. Setiap bulan 3 hari. Bila kita mengenal bahwa Nabi puasa 9 hari di Madinah, 9 kali di Madinah, 8 kali 29 hari umur bulan Ramadannya, sekali hanya umur 30. Ada apa itu? Itu menunjukkan kalau kita puasa 29 hari nggak usah sedih. Emang Nabi juga keseringan puasanya 29. Yang kedua, secara ganjaran secara umum sama 29 dengan 30 secara asal berbicara puasa. Tapi tentu dengan buka, sahur dan lain-lain ini ada tambahan yang 30 itu, begitu. Itu aturannya begitu. Puasa ini saudara termasuk ibadah yang menjurus kepada batin. Enggak ada gambarannya. Orang puasa sama enggak puasa sama aja. Enggak ada beda. Begitu. Enggak ada beda. Begitu. Dari lahiriah. Yang bedain kan niat ya. Karena itu puasa itu dalam hadis qudsi
Allah sandarkan kepada zatnya, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu bagiku dan aku yang membalasnya. Inilah ketinggian puasa, sampai Allah sandarkan puasa kepada zatnya, sebagaimana Allah sandarkan Ka'bah dengan sebutan Baitullah, karena ketinggian itu bait di mata Allah, maka disandarkan Baitullah, rumah Allah. Puasa disandarkan kepada Allah karena ketinggian nilai puasa sebagai ibadah atau amal batin yang makhluk tidak bisa lihat. Orang tuh puasa atau tidak puasa kayak gini nih, nggak makan, nggak minum, duduk kayak ibarat siang, ini kan sama aja puasa atau tidak. Dan puasa itu cukup untuk mematahkan syahwat kita. Jangan dikata begini, puasa itu tujuannya supaya yang kaya paham laparnya orang miskin. Ini namanya ceramah keliru besar. Katanya puasa itu supaya yang kaya ikut merasakan laparnya orang miskin. Kalau ini alasan puasa, maka orang miskin kagak wajib puasa. Wong udah lapar. Yang kudu puasa yang kaya doang. Enggak, keliru. Al-Quran gariskan la'allakum tattaqun. Orang miskin kudu takwa, orang kaya kudu takwa. Kudu takwa. Begitu, kudu takwa. Itu begitu. Oleh karena yang dituntut kajian ini pokok pada puasa wajib, dan puasa wajib itu adalah Ramadan diantaranya, maka bulan Ramadan itu bulan yang paling tingginya bulan. Puasanya juga paling tingginya puasa. Berapa banyak hadis-hadis Nabi yang menunjukkan dan menerangkan keagungan daripada bulan suci Ramadan. Seperti mana? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, Imamul Baihaqi di dalam Sunanus Saghirnya, daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi kaya raya, kuburannya di Yordan. Moga kita dikasih rezeki banyak, kita bisa ziarah ke Yordan, ke makamnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Amin ya rabbal alamin. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummu. Kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan, bulan ke-9 dari bulan Hijriah, adalah bulan di mana Allah wajibkan puasa di siang hari kepada Anda umat Islam. Wajib puasa siangnya. Wasanantu lakum qiyamah, aku anjurkan malamnya taraweh. Taraweh itu namanya qiyam Ramadan, malam taraweh. Berapa? Terserah. Tuh. Maka bagi orang yang tarawehnya 8, jangan pakai hadis Aisyah, pakai hadis ini aja. Ini enggak nyebutin angka rakaat nih, enggak.
2 rakaat asal sempurna rukun dan syaratnya sah, namanya taraweh 2 rakaat. Ya maksimal 20 begitu. 2 rakaat enggak apa-apa. 8 ya enggak apa-apa, asal 2 begitu. Adapun witir 3 sekaligus silahkan. 2-1 lebih gede ganjarannya. Tapi kalau 4-4-3 sepanjang yang saya tahu ini namanya mazhab Persija. Itu begitu. Ini kata nabinya, faman somahu, siapa orang yang puasa Ramadan, wa qamahu, dan malamnya tarawih, berapa terserah, mau 2 rakaat kek, asal sempurna rukun syaratnya. Apalagi sampai 20 rakaat mah emang itu begitu. Mau separohnya enggak apa begitu. Yang penting sempurna rukun dan syaratnya. Imanan, berangkat dari keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran besar dari Allah. Puasa Ramadan, malamnya tarawih, apa ganjaran besarnya? Kharaja min dunubihi kayama waladathu ummu, dia keluar dari dosanya seperti di mana waktu dia baru lahir dari ibunya. Maka orang kampung menyebut Idul Fitri, kembali kepada kefitrian, kesucian, kayak bayi baru lahir. Itu orang kita tuh, karena demen ngaji tasawuf. Orang Arab Idul Fitri kembali makan-makan pagi. Maka kalau di Arab lebaran tuh biasa. Idul Fitri itu enggak heboh, biasa aja kayak sholat Jumat. Kita sholat Jumat heboh enggak kayak gitu di Arab. Kalau Idul Fitri enggak ada rame-rame kayak kita orang ini. Karena Idul Fitrinya maknanya balik lagi buka tuh, futur tuh sarapan pagi, balik lagi pagi makan. Kalau kita kembali kepada sucian, maka berupaya. Ini berbicara tinjauan makna bahasa. Jadi kayak bayi baru lahir, dosa kita rontok sebab puasa Ramadan. Begitu, sebab puasa Ramadan. Mana lagi berbicara Ramadan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Nasai dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Sunanut Tirmidhinya, Al-Baihaqi dalam Sunanus Saghirnya, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Kata Nabi dari sahabat kita Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah rakhasahallahu lahu wala marad lam yaqdihi shaumud dahri kulli wa in shoma. Siapa orang sengaja-ngaja bulan Ramadan kagak puasa tanpa ada dispensasi agama, tanpa sakit, Ramadan sengaja kagak puasa, maka dia puasa setahun penuh, enggak sama ganjarannya, enggak kebayar. Sehari enggak puasa di Ramadan, sengaja-ngaja enggak puasa, bulan Syawal kita qadha sampai ketemu Ramadan lagi, kagak kebayar, enggak kebayar, enggak bakalan sama. Sebab waktu yang udah kelewat enggak bisa diambil lagi dengan berbagai upaya. Bagaimana kalau kita puasa sampai ngotot setahun penuh ngegantiin yang sehari? Wah, ini soma. Meskipun puasa setahun dikerjain, tetap ganjarannya ora sama sehari daripada bulan puasa. Maka kudu puasa. Jangan sampai kita nggak puasa. Begitu, jangan. Yang kayak itu puasa, dia ke kolam renang, dia nyilem, minum dia. Saya curiga sama yang nyengir-nyengir ini begitu. Itu enggak benar, enggak benar. Tuh, tapi udah Isya ini,
Udah dah segini aja. Ya Allah, bagaimana itu? Mau terusin nih? Tapi bakal ada tanya jawab enggak ini ya? Udah, baik, udah. Kita nanti lanjutin besok.